Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radenya Vanavila Andarin. Di sini saya dan kelompok saya nanti akan mempresentasikan tentang proposal kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Radenya Vanavila Andarin, lalu teman saya Pianika Nabila dan juga Mareta. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu business plan. Business plan kami yaitu microgreen selada. Selada adalah tanaman sayuran yang kegunaan utamanya itu sebagai untuk tambahan salad ataupun seperti tambahan makanan lainnya. Cara menanam selada yaitu tidak seperti sayuran hijau lainnya. Selada terasa berlendir, berarti tanaman ini akan mengambil air dan membentuk selambut lendir di sekitar lambungnya. Hal ini menyebabkan mereka tidak membutuhkan air sebanyak saat berkecambah seperti biji lainnya. Semprotkan dengan sangat ringan dan pastikan campuran tanah tidak terlalu lembab. Lalu, setelah mendistribusikan benih secara merata, gunakan satu benih jika menanam dalam baki dengan ukuran 10 x 20. Lalu tutup dengan penutup tanaman. Masa pertumbuhan setelah 3 hingga 4 hari, biji selada akan tumbuh dan siap untuk penerangan. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu rencana bisnis. Jadi penjelasan singkat tentang bisnis kami yaitu bisnis yang kami akan jalankan hanya fokus kepada pembudidayaan dan penjualan selada segar. Lalu visi dan visi kami. Visi kami itu mewujudkan usaha pertanian unggul bersama petani dan masyarakat yang berorientasi dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan ekologi. Misi kami memiliki 2 misi, yaitu misi jangka pendek dan juga misi jangka panjang. Misi jangka pendek kita yaitu menumbuhkan perkembangan kelompok petani dan masyarakat dalam usaha di bidang pertanian, meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelompok petani dan masyarakat, membangun aliansi strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi tawar. Lalu selanjutnya ada misi jangka panjang yaitu mengusaha dalam bidang pertanian demi kemajuan petani dan pengusaha dengan berasal pada bisnis yang profit benefit. Lalu mendorong terciptanya iklim pertanian yang sehat. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT kami, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yaitu usaha kami itu bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang cukup kecil, lalu sering menjadi pelengkap sajian atau pemanis, jadi sangat besar dibutuhkannya gitu, jadi akan mudah sekali untuk kita menjualnya insyaallah. Lalu selanjutnya benih selada dapat dibeli di toko pertanian, mudah, gampang dicarinya. Lalu ada weakness, ya, di pasaran memang selada memiliki nilai jual yang cukup bagus, namun ketersediaannya tak melimpah. Lalu opportunities-nya itu permintaan sayuran ini terus meningkat sehingga mereka bisa menuai untung hingga 3 kali lipat dari penanaman selada ini. Lalu sayuran selada paling banyak dicari di pasaran. Lalu traits, segi kekurangan bisnis budidaya selada ialah budidaya selada memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan juga ketat. Lalu selanjutnya struktur organisasi. Ya, di sini struktur organisasi itu ketuanya saya sendiri, lalu manajemen pemasaran dan juga manajemen keuangan yaitu Pianka, lalu manajemen packaging dan juga SDM yaitu Mareta. Lalu di sini kami belum memiliki job desk dan juga karyawan mungkin hanya memiliki 1. Lalu selanjutnya itu strategis bisnis kami yaitu direct selling. Kami akan mengenali produk kami dengan baik sebelumnya agar dapat menjelaskan secara rinci mengenai produk kami pada konsumen seperti harga, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, cara pakai, perbedaan dengan produk pesaing,
Lalu kami juga akan menentukan pangsa pasar mengenai target sasaran pasar yang dapat beragam, misalnya kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinka Nabila Yuliana dari kelas 10 MIPA 7 akan melanjutkan bacaan dari Raden Yafa, yaitu selanjutnya brosur. Kami akan mencoba membagikan brosur di tempat umum seperti taman atau alun-alun yang lainnya. Terus selanjutnya kita akan mencoba membagikan brosur seperti lewat direct mail atau mencoba menyelipkan brosur kami di tempat majalah ataupun yaitu selanjutnya brosur. Kami akan mencoba membagikan brosur di tempat umum seperti taman atau alun-alun yang lainnya. Terus selanjutnya kita akan mencoba membagikan brosur seperti lewat direct mail atau mencoba menyelipkan brosur kami di tempat majalah ataupun koran. Selanjutnya yaitu online marketing. Online marketing, kami akan melakukan strategi pemasaran seperti email marketing, WhatsApp marketing, dan juga affiliate marketing. Selanjutnya, kartu stem. Untuk sejauh ini sepertinya saya pikir tidak memerlukan kartu stem karena bisnis kami itu sebagai bidang pertanian, sehingga pemasaran melalui internet itu agak kurang, secara langsung juga cukup gitu. Selanjutnya yaitu stiker. Kami akan mendesain stiker semenarik mungkin, sebaik mungkin, dan sebagus mungkin agar para konsumen tertarik kepada industri kami. Dan nantinya akan menjadi ciri khas tersendiri sebagai logo ataupun stiker kami. Selanjutnya yang keenam, analisis masa depan industri. Perspektif masa depan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas, kami yakin bahwa perusahaan kami ke depannya akan menjadi salah satu perusahaan yang besar dan yang termuka di orang-orang yang seperti melihat industri kami itu udah terkenal gitu. Melihat kondisi pemasaran genting yang saat ini semakin pesat dengan munculnya industri-industri yang semakin maju, membuat kami semakin tertantang untuk senantiasa meningkatkan kualitas atau kuantitas, baik itu dalam kerja maupun hasil produksinya. Apabila kedepannya perusahaan kami sudah mendapat konsumen dengan jumlah yang sangat banyak, untuk lebih meningkatkan hasil produksi dan juga pemasaran, kami akan membuka anak perusahaan di daerah lain yang mempunyai perspektif baik itu dari segi lingkungan maupun kondisi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu B, analisis persaingan. Persaingan dalam dunia bisnis dapat diletakkan seorang wirausahawan akan maju apabila ia berusaha untuk bersaing bekerja, meningkatkan kuantitas dan kualitas. Kerja keras itu nomor satu, yang ia geluti menjadi terbaik di antara sekian banyak wirausahawan. Begitu juga kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan saingan kami, yaitu perusahaan dengan jenis produk yang sama, perusahaan dalam satu areal wilayah kerja atau lapang kerja. Guna menunjang hasil persaingan yang baik, kami akan lebih selektif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Dengan keselektifan tersebut, kami yakin perusahaan kami akan menjadi orang lain menganggap perusahaan kita itu saingan terberat. Sekian. Segmentasi pasar yang dimasuki. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri. Maka dari itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat karena pasar merupakan salah satu tujuan dari pendistribusian usaha kami. Dengan sedikit saja kelalaian dan kecerobohan dapat mengurangi penghasilan perusahaan dan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu kami memilih lokasi yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami adalah dimulai dari daerah pedesaan. Hal utama yang kami perhatikan dan lebih kami utamakan yaitu permintaan terhadap produk buatan perusahaan kami. Brand SS, singkatan dari selada segar.
Filosofi logo warna hijau yang digunakan melambangkan warna produk sendiri, yaitu selada yang berwarna hijau. Begitupun lambang daun yang digunakan menandakan produk kami yang di bidang pertanian atau tanaman. Lambang daun juga memiliki makna tersendiri, yaitu daun hidup bekerja sama mungkin terlupa dalam pantauan manusia. Betapa daun hidup bekerja sama, mengingatkan agar kami terus bekerja sama dengan baik dalam keadaan apapun, tetap bekerja sama, membangun usaha kami. Jargonnya adalah, jadilah dedaunan yang rimbun pada suatu pohon. Karena bila suatu pepohonan memiliki daun yang rimbun dan hijau, itu berarti pohon tersebut hidup dengan baik, semakin sejahtera, kehidupan pohon semakin besar pula manfaat yang ia berikan pada lingkungan dan manusia. 7. Proyeksi keuangan modal usaha bisa didapat dari pinjaman dari bank atau sebagian uang simpanan kami. Analisis usaha, kami akan memulai dengan menjual selada sebanyak 32 kg setiap bulannya. Biaya tetap, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Kebutuhan barang yang pertama ada gunting tajam, kuantitas 1 buah dengan harga Rp50.000. Yang kedua ada sekop, kuantitas 3 buah dengan harga Rp55.000. Ketiga ada botol semprot, kuantitas 1 buah dengan harga Rp20.000. Jumlah semuanya adalah Rp125.000. Biaya variabel, kebutuhan barang yang pertama ada benih selada dengan kuantitas 30 gram. Harga satuannya Rp3.500. Jumlahnya Rp35.000. Yang kedua ada pupuk organik dengan kuantitas 1 kg. Harga satuannya Rp7.000. Jumlahnya Rp7.000. Ketiga, tanah pot dengan kuantitas 1 kg. Harga satuannya Rp60.000. Jumlahnya Rp60.000. Jumlah semuanya adalah Rp165.000. Biaya transportasi, kuantitasnya 1 dengan harga satuan Rp35.000, jumlahnya Rp35.000. Biaya lain-lain, kuantitasnya 1 dengan harga satuan Rp50.000, jumlah semuanya adalah Rp85.000. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, sama dengan Rp125.000 ditambah Rp165.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp85.000 sama dengan Rp325.000. HPP sama dengan total biaya atau jumlah unit yang dihasilkan, sama dengan Rp325.000. Jadi 30 kg akan dijual dengan harga Rp9.000 dengan mempertimbangkan total penerimaan sama dengan harga Rp20.000 dikali jumlah 30 sama dengan Rp600.000. Pendapatan sama dengan penerimaan dikurangi total biaya, sama dengan Rp600.000 per Rp325.000 sama dengan Rp275.000. Untuk rasionya ada di tabel berikut ini. Analisis rasio usaha tani layak diteruskan. Analisa break-even point, BEP sama dengan keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa kali produksi dalam 1 bulan, misalkan keuntungan per bulan atau laba, sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya sama dengan Rp600.000 dikurangi 325 sama dengan Rp274.000. Dalam waktu 2 bulan atau 3-4 kali panen, maka break-even point modal awal kami akan kembali. Ini yang menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.